Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrudin ya, yang biasanya Pak Edi Prayitno. Saat ini saya berkesempatan untuk menggantikan beliau karena ada posisi kepentingan dalam perjalanan, makanya saya pun untuk menggantikan beliau menjadi badal. Dan teman-teman semuanya, di malam hari ini seperti biasa kita akan membahas kajian, di mana kajian tersebut yang pastinya mendalam dengan Ustadz Menahem Ali. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita terkait pembahas apa itu. Nah, ini yang penting. Lagi-lagi kita akan membahas tentang Al-Quran dan juga Bible. Terkait khusus seperti apa? Karena beberapa hari ke belakang ya, kita mendapatkan info, atau mungkin beberapa minggu ke belakang, maaf kalau saya salah, terkait dari apa? Adanya saudara kita, muslim dan muslimah, yang ternyata telah pulang dari Mekah dalam menapaki adanya perjalanan Nabi Ibrahim, Hagar, dan juga Nabi Ismail. Nah, seperti apa dalam hal posisi dari adanya naik haji tersebut dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif Bible, yang kita akan menyoroti dua hal tersebut. Apa yang akan nanti kita soroti? Pantang terus teman-teman semuanya, dan jangan lupa silakan bantu subscribe, like, dan share channel Geraha Mu'alaf. Dan mari kita sapa beliau, yaitu Pak Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Pak Ustadz Menahem Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Duh, maaf nih, saya jadi perdana ini teh. Alhamdulillah sangat-sangat melelahkan perjalanan, karena beberapa hari belakang saya harus mengadakan banyak acara, termasuk di Palembang. Subhanallah. Dan sekarang sudah bersama-sama kita di sini untuk melakukan kajian yang sangat penting untuk dipahami oleh semua netizen. Oke. Nah, teman-teman semuanya, terkait dari adanya, kita akan mengajukan dua pertanyaan penting ya kepada Ustadz Menahem Ali terkait apa itu. Pertama, bagaimana sih perspektif dari adanya kitab Taurat yang diyakini oleh umat Yahudi saat ini sebagai firman Tuhan? Adakah kesamaan janji antara Nabi Ibrahim dengan janjinya Nabi Ismail? Seperti apa makna dan juga penjabaran yang akan kita persembahkan khusus untuk Ustadz Menahem Ali? Monggo Ustadz Menahem Ali. Wah, ini pertanyaan berat sebetulnya. Karena kalau ini dibahas secara mendalam, Iya. dari aspek kajian lintas agama, memang ini tidak cukup waktu untuk kita bedah bersama. Tapi saya akan berikan penjabaran yang secara ringkas. Sebelum saya mencoba untuk berbicara mengenai anak perjanjian atau tanah perjanjian, dalam hal ini saya memberikan pengantar dulu dari aspek Baal Haturim. Kalau saudara-saudara kita di kalangan muslim mungkin tidak mengenal istilah Baal Haturim, tapi kalau saudara kita kaum Yahudi lebih mengenal istilah itu, dan kaum Nasrani juga mengenal istilah itu. Hanya saja karena ini ditulis dalam bahasa Ibrani sehingga kurang akrab di telinga kita. Baal Haturim itu sudah termaktub dalam kajian yang tertulis di Injil Matius. Ada silsilah Yesus Kristus, 3 periode, masing-masing ada 14 generasi. Itu bagian dari kajian Baal Haturim. Nah, kalau ini dikaitkan dengan tokoh-tokoh kunci, apakah itu Ibrahim, kemudian Hajar, Sarah, Ishak, dan Ismail, itu ada sesuatu yang unik. Bagaimana itu bisa kita pelajari dari konteks kajian Baal Haturim? Itu dari satu huruf pasti punya nilai angka, ya. Misalnya huruf Alef itu nilainya 1, huruf Bet itu nilainya 2, Alef, Bet, Gimel itu nilainya 3, Dalet nilainya 4, dan seterusnya. Seperti Jadi Abatasa kali ya. setiap huruf itu punya angka, dan saya kira ini merupakan tradisi Timur Tengah, bukan hanya di kalangan tradisi Ibrani atau Yahudi, tapi juga dalam konteks huruf Arab juga memiliki makna berdasarkan huruf demi huruf tadi. Nah, sekarang kita coba telusuri. Ternyata nama istri Ibrahim yang bernama Hagar itu masing-masing hurufnya itu punya nilai. Kalau dijumlah nama Hagar itu nilainya 208. 208. Sedangkan anaknya dari Sayyidah Sarah
yang bernama Ishak, itu huruf-hurufnya itu punya nilai angka 208. Sama. Kemudian Abram itu kalau dijumlah masing-masing hurufnya, Abram itu nilai angkanya 243. Sedangkan Ismail itu kalau dijumlah huruf-hurufnya akan muncul angka 451. Nah, sekarang kita coba cermati. Nama Abram digabung dengan nama istrinya, yakni Hagar, itu jumlah totalnya sama dengan 451. Sedangkan 451 itu adalah nama Ismail. Berarti secara angka itu persis sama. Artinya hubungan antara nama Abram dengan nama Hagar itu kalau dijumlah totalnya itu sama dengan nama Ismail. Ini menarik kan? Jadi satu orang diwakili dua orang. Satu orang yang bernama Ismail itu diwakili nilai angkanya itu nama ibunya dan nama ayahnya, yakni nama nama Hagar dan nama Abram. Ini bukan penghitungan versi Islam, ini penghitungan versi Yahudi. Jadi Yahudi sendiri sudah tahu bahwa angka-angka yang muncul dari nama-nama beberapa tokoh, 3 tokoh kunci ini memang bukan sesuatu yang tidak punya makna, tapi justru maknanya sangat dalam dari sisi angka. Yang lebih menarik lagi, nama Hagar, ibunya Ismail, itu ternyata nilai angkanya sama dengan nilai angka Yitzhak, putra Sayyidah Sarah. Yitzhak nilai angkanya 208. Berarti ada hubungan yang memberikan kesan positif kaitan antara Yitzhak dengan Hagar karena memiliki angka yang sama, yakni 208. Sedangkan dalam tradisi Latin dan dalam tradisi Yunani, nama Ismail itu dianggap memiliki kaitan dengan nama Sarah. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita membaca tulisan dari Santo Jerome yang hidup pada abad ke-4 Masehi, kemudian kita baca tulisan Uskup Isidore of Seville yang hidup pada abad ke-7, sezaman dengan masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, beliau juga menyebutkan bahwa semua keturunan Ismail yang disebut sebagai Ismailitai itu sama dengan Saracen kalau bahasa kita, atau dalam bahasa Latin disebut Saracenorum, yang arti harfiahnya itu anak-anak Sarah, dalam arti bukan anak secara biologis tapi anak secara yuridis. Karena kita tahu kan di dalam Alkitab bahwa oleh dia aku akan mendapatkan keturunan. Siapa yang mengatakan begitu? Sayyidah Sarah. Karena Sayyidah Sarah waktu dia belum punya putra, dia berkata kepada suaminya, yakni Abraham, ambillah ambillah Hagar, karena dari dia aku akan mendapatkan keturunan. Itulah sebabnya dia disapa sebagai bundanya kaum Ismail. Dan kaum Ismail disapa sebagai Saracenorum atau Sarakenon. Ini kita bukan hanya mengkaji teks bahasa Arabnya, tapi mengkaji dari teks Yunani dan teks Latin. Oke, ini pengantar. Kemudian hal seperti ini kan jarang diketahui di kalangan Muslim mengenai Baal Haturim atau angka-angka yang memiliki makna. Bukan sekedar hitungan angka, tapi di situ ada makna yang ingin disampaikan. Nah sekarang, kalau Abraham ada kaitan dengan Ismail dari sisi angka, apakah benar ada kaitan janji Tuhan kepada Abraham dengan janji Tuhan kepada Ismail? Ini kan sebetulnya juga menarik. Di dalam Al-Quran sendiri, kita tahu bahwa hubungan antara Ismail dan Ibrahim itu tidak bisa dipisah. Betul.
Kita misalnya baca dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 127. Di situ disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Tuhan bersama putranya, yakni Ismail. Rabbana taqabbal minna, wahai ya Tuhan, terimalah apa yang sudah kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Yakni Ibrahim dan Ismail, kedua-duanya ini membangun pondasi rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan yang dimaksud adalah rumah Tuhan yang ada di Mekah. Betul. Itulah sebabnya saudara-saudara kita jamaah haji yang sekarang sudah proses kepulangan menuju tanah suci, mengabadikan jejak telapak kaki Ibrahim, sholat di belakang jejak telapak kaki Ibrahim, dan sholat menghadap rumah suci yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, yang disebut sebagai Ka'bah itu. Dan dasarnya merujuk pada Quran. Begitu juga napak tilas dari janji yang telah diberikan kepada Hagar juga termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Apa bunyi ayatnya? Disebutkan, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwa merupakan bagian dari syiar-syiar Allah. Dan itulah sebabnya ada orang yang sa'i selang 7 kali ya, melakukan 7 kali. Jadi ibadah ritual suci yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslim mengabadikan apa yang terjadi pada 3 tokoh kunci ini. Nah, tadi sudah saya katakan Tuhan bicara mengenai Abraham, juga bicara mengenai Ismail. Itu dalam Al-Quran. Lalu adakah bukti dengan Bible yang terkait dengan Bible? Ya, betul. Kalau itu ditanyakan kepada saya oleh Mas Fahrudin, saya jawab ada. Di mana itu? Nah, kita bisa cek, itu kan ada Alkitab, oke? Silakan dibuka Kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Pasal 12 ayat 2 ya. Ya, Kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Oke, saya tampakkan ya teman-teman semuanya, saya bacakan. Kejadian pasal 12 ayat 2 ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian pasal 12 nomor 2. Maknanya apa ini? Berarti di situ ada sebuah informasi penting. Betul. Bahwa Tuhan bicara kepada Abraham nanti akan menjadi bangsa yang besar. Siapa yang menjadi bangsa yang besar? Abraham. Saya ulangi lagi. Tuhan secara langsung berbicara kepada Abraham. Tuhan punya rancangan agar Abraham menjadi bangsa yang besar. Ini termaktub di dalam kitab Taurat, juga termaktub di dalam kitab Bible. Baik itu Bible versi Kristen maupun versi Katolik. Ayat itu betul-betul ada secara harfiah. Tuhan akan menjadikan sebagai bangsa yang besar, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Goy Gadol. Goy Gadol. Jadi secara harfiah di situ menggunakan ungkapan Goy Gadol. Nah, kalau kita lihat dalam teks bahasa Ibrani versi Yahudi yang disebut Torah Yehudi, Taurat Yehudit, ataupun Torah Somroni, Tauratnya kaum Samaria, juga menggunakan kata yang sama, Goy Gadol, untuk Abraham. Intinya Abraham mendapatkan janji bahwa dirinya akan menjadi bangsa yang besar. Apakah janji sebagai bangsa yang besar juga ditujukan kepada Ismail? Dan jawabannya keselarasan ada. Nah, pertanyaannya di mana itu? Nah, di mana Ustaz? Kejadian pasal 21 ayat 13. Silakan 21:13 ya. Oke, silakan dibacakan. Ini Alkitab edisi terjemahan baru edisi kedua ya, teman-teman semuanya. Jadi biar teman-teman khawatir bingung. Dan kita bisa menjawab edisi apa yang kita bacakan di sini ya, biar tidak bingung teman-teman. Edisi pasti Kejadian pasal 21 nomor berapa Ustaz? 21 ayat 13. Oke, saya bacakan.
Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Oke. 21 nomor 13. Sekali lagi saya ulangi, tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun keturunanmu. Oke. Anak hambamu. Anak hambamu itu akan aku jadikan menjadi suatu bangsa. Ya, hanya disebutkan menjadi suatu bangsa. Oke, di ayat 13. Coba lihat ayat yang ke-18. Oke, ke-18. Masih di Kejadian nomor 18 di sini. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Oke. Siap. Berarti ayat 18 bukan sekedar menunjukkan bahwa putra Abraham melalui hambanya Abraham, yakni yang dimaksud Hagar, itu bukan sebagai sebuah bangsa saja, tapi keturunannya yang melalui Hagar itu akan menjadi bangsa yang besar. Arti ini muncul dalam versi Ibrani, yakni Goy Gadol. Berarti kesimpulannya, Tuhan bicara kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, sama persis ketika Tuhan bicara mengenai Ismail juga menjadi bangsa yang besar. Berarti janji itu sama atau beda? Sama. Oke. Dan terbukti sekarang. Dan terbukti kan? Oke. Itu baru satu. Contoh yang kedua sekarang. Lihat Kejadian 21 ayat 22. Oke. Kejadian 21-22 ya teman-teman semuanya. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Nah, ayat itu menjadi bukti bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Abraham, atau Allah menyertai engkau. Kejadian pasal 21 ayat 22. Siapa yang dimaksud engkau? Engkau yang dimaksud di situ adalah Abraham. Artinya Tuhan selalu menyertai Abraham. Oke. Sekarang, apakah betul Tuhan juga selalu menyertai Ismail? Adakah buktinya? Nah, kita lihat Alkitab juga. Baik, yakni Kejadian pasal 21 ayat 20. Oke, 20. Di sini nomor 20, Allah menyertai anak itu, ia bertambah besar dan menetap di padang gurun serta menjadi seorang pemanah. Oke. Jelas di situ dikatakan Allah menyertai Ismail sama persis seperti Allah menyertai Abraham. Dan itu teksnya menunjukkan bukti bahwa Tuhan selalu membersamai Abraham dan Tuhan selalu membersamai Ismail. Inikah bukti yang termaktub dalam Alkitab? Jawabannya ya. Tadi yang pertama, Tuhan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Goy Gadol. Tuhan juga menjadikan Ismail sebagai bangsa yang besar. Kemudian yang kedua, Tuhan selalu membersamai Abraham dan sekaligus Tuhan selalu membersamai Ismail. Dan itu termaktub dalam Alkitab. Contoh yang ketiga, Tuhan apakah menjadikan Abraham sebagai pribadi yang beranak cucu dan menjadi bangsa yang besar, muncul raja-raja? Apakah juga sama seperti yang berlaku pada Ismail? Jawabannya iya. Di mana itu? Di Bible juga. Dalam Alkitab juga, bukan dalam Quran, tapi dalam Alkitab. Kita lihat pasal 17, Kejadian pasal 17, ayat 4 dan 5. Kejadian pasal 17, 4-5 ya. Ya. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Pasal 17 nomor 4-5. Oke. Kalau kita lihat pada ayat itu membuktikan bahwa Abraham beranak cucu dan banyak bangsa. Melalui dirinya akan banyak bangsa dan beranak cucu. Pasal 22 ayat 18,
Pasal 17 ayat 20. Oke, 20 ayat 20 ya. Pasal 17 ayat 20 di sini teman-teman tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu, aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, berarti sama tidak? Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Banyak Sama. Cuma kalau kita bandingkan versi terjemahan baru TB2 ini, ada perubahan istilah yang dipakai. Kalau di dalam terjemahan TB1 itu bukan sekedar beranak cucu, bukan sekedar banyak bangsa, tapi juga muncul raja-raja. Persis seperti ketika Tuhan bicara kepada Ismail menjadi beranak cucu, menjadi bangsa yang besar, dan muncul 12 raja. Nah, kalau di dalam versi bahasa Ibrani, raja-raja itu istilah yang dipakai yakni dengan istilah melachim atau istilah neshim. Sedangkan dalam bahasa Ibrani untuk merujuk pada keturunan Ismail disebut dengan istilah neshim. Arti harfiahnya diterjemahkan raja-raja. Jadi kalau begitu kesimpulannya sama. Tuhan bicara kepada Abraham menjadi pribadi yang beranak cucu, akan muncul bangsa-bangsa dan muncul raja-raja. Kepada Ismail, Tuhan juga bicara akan menjadi beranak cucu, menjadi bangsa yang besar, dan akan muncul raja-raja. Dan yang lebih mengagetkan kita, ini yang terakhir. Apa itu? Keturunannya tidak bisa dihitung seperti bintang di langit. Di mana itu? Kita lihat. Kejadian pasal 15 ayat yang kelima. Oke. Kejadian 15 ayat 5 ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Oke. Iya. Sekarang lihat Kejadian 15 ayat 10. Ayat 10-nya, 15 ayat 10. Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi dua. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Kalau Kejadian 21 ayat 12. 21:12. Namun Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebab hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah, berarti ini ada dua hal yang patut dicermati. Tuhan bicara kepada Abraham akan menjadi banyak keturunan, terlalu banyak untuk dihitung. Keturunannya itu, baik itu kepada Ismail dan juga kepada Ishak. Jadi kalau begitu, keturunan Abraham itu bukan hanya merujuk kepada Ishak, tapi juga kepada Ismail. Ini tidak boleh dipertentangkan dua putra keturunan Abraham ini. Karena dari dua orang ini sama-sama disebut sebagai Zera Abraham. Atau keturunan Abraham. Bukan sekedar keturunan, benih Abraham. Kalau keturunan itu bahasa yang dipakai dalam Alkitab itu istilahnya pakai istilah Ben. Ben ya. Anak Abraham. Tapi kalau sebagai Zera itu lebih spesifik lagi. Karena dari dua pribadi ini, yakni Ishak dan Ismail, Tuhan telah berjanji. Itulah sebabnya nanti Tuhan meletakkan mana tanah perjanjian yang di bagian utara, mana yang tanah perjanjian bagian selatan. Nah, dari situlah nanti ketemu. Betulkah keturunan Ishak itu mendiami kawasan Arabia bagian utara yang disebut sebagai tanah Kanaan? Sedangkan Ismail, di mana mereka mendapatkan tanah perjanjian itu? Jawabannya kita lihat di dalam Kejadian pasal 25
ayat yang ke-18. 25 ayat ke-18. 18. Oke. Kejadian pasal 25 ayat 18 ya. Keturunannya mendiami daerah dari Hawila sampai Syur yang terletak di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudaranya, Hawila dan Syur sampai Syur. Jadi kita harus tahu identifikasi nama Hawila, identifikasi nama Syur, dan identifikasi nama Asyur. Nama Asyur itu pertama kali muncul di dalam Alkitab ketika Tuhan menjelaskan di mana tanah sorgawi itu. Di situ mengalir 4 mata air. Bukan mata air, 4 sungai besar, yakni Sungai Efrat, Sungai Tigris, Sungai Pison, dan Sungai Gihon. Nah, ternyata penanda kawasan Asyur itu ada 2 sungai besar, yakni Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ini dikaitkan dengan siapa? Apakah dikaitkan dengan Ishak? Bukan. Ismail. Apakah dikaitkan dengan Israel atau Bani Israel atau keturunan Yakub? Juga bukan. Tapi dikaitkan dengan siapa? Ismail. Berarti memang itulah kawasan perjanjian yang diperuntukkan Tuhan kepada Ismail sebagai keturunan Abraham. Itu baru bicara mengenai Asyur. Kemudian di mana kawasan Hawila? Iya. Kawasan Hawila, para ahli menjelaskan bahwa tanah itu berada di kawasan Saudi Arabia sekarang. Tapi bukan sebelah barat, tapi sebelah timur. Yang kemudian dikenal dengan kawasan Najd. Nah, itulah kawasan Hawila. Dan para ahli sudah bicara soal itu. Itu bisa dibaca dalam buku saya yang berjudul Filologi Biblikal, Ismail dan Identitas Kearaban. Sudah saya jelaskan di buku itu. Nah, kemudian Asyur, di mana kawasan Asyur? Rebai Saadia Gaon menjelaskan Asyur itu nama lain dari kawasan yang disebut kawasan Sur ya. Nama lain dari kawasan yang disebut Hijaz sekarang ini. Syur itu. Jadi kalau begitu jelas Asyur, Hawila, dan Syur itu penanda kawasan geografis yang diperuntukkan kepada kaum keturunan Abraham melalui Ismail. Itulah sebabnya mereka tinggal di kawasan itu. Bahkan kalau kita lihat keturunan Abraham itu kan bukan hanya dari Ismail dan Ishak, tapi juga keturunan keturunan Abraham melalui Ketura. Nah, salah satu keturunan Ketura adalah yang bernama Shaba. Dan Shaba itu kawasan yang terletak di Arabia bagian selatan. Yang kita sebut sekarang ini dengan Yaman. Jadi kita kenal satu tokoh perempuan yang bernama Ratu Sheba. Atau Ratu dari Selatan. Bukan Ratu Selatan, Pantai Selatan, Roro Kidul itu bukan ya. Tapi yang dimaksud adalah Ratu Sheba. Atau kita kenal dalam tradisi Islam disebut sebagai Ratu Balkis. Itu adalah keturunan Abraham, tapi bukan melalui Ismail, tapi melalui Ketura. Ratu Balkis itu. Jadi sebetulnya keturunan Abraham itu istimewa, karena memang dari benih Abraham itu muncul orang-orang yang menjadi panutan, bukan hanya sebagai nabi, tapi juga sebagai orang-orang yang menjadi rujukan pada masanya. Luar biasa ya. Meskipun demikian, tapi saya perhatikan dari dunia maya khususnya ya, begitu sangat spesial khusus dari Nabi Ismail ya, sampai-sampai dari Baal Haturim, ternyata 2 orang tersebut, Hagar dan juga Abraham, mewakili untuk satu orang, Ismail. Bahkan memiliki katakanlah kesamaan antara doa-doa yang ada dikabulkan oleh Allah dan memiliki kelebihan-kelebihan yang disampaikan pula oleh Abraham dan juga kepada Nabi Ismail oleh Allah. Tapi kenapa khususnya di Kristen itu menyorot negatif banget sih? Menyoroti Ismail? Iya. Ya, tentu saja kalau kita belajar Alkitab, maaf saya harus bicara dalam konteks kajian lintas agama. Kalau kita merenungkan teks-teks yang termaktub dalam Alkitab berbahasa Indonesia ini, memang kita tidak akan menemukan makna yang sebenarnya, karena di situ ada bias,
Karena penerjemah itu tergantung dari siapa yang menerjemahkan. Sehingga kalau di cross check bahasa aslinya itu memang ada sesuatu yang berbeda. Nah, kita lihat Alkitab sendiri menyebut Hagar itu bukan sebagai abad, bukan sebagai hamba, bukan sebagai budak, tapi disebut sebagai sifhat. Sifhat itu ditujukan kepada ditujukan kepada Hagar, istri Abraham. Sifhat itu bukan abad. Itu dua makna yang berbeda. Sifhat itu adalah mitra dalam keluarga. Mitra dalam keluarga, artinya dia memiliki posisi. Bukan sebagai orang yang diperjualbelikan atau rampasan, bukan. Kalau abad itu hamba sahaya. Sedangkan kalau kita lihat terjemahan Indonesia disebut hamba sahaya. Atau lebih tegas disebutkan hamba, budak. Padahal kalau bahasa aslinya tidak match kalau dikaitkan dengan teks itu sendiri. Kalau disebut sifhat itu terhormat. Kalau disebut hamba, yakni sebagai abad, itu rendah. Berarti ada bias makna. Oke, itu pertama. Kemudian kita lihat dalam Alkitab, Hagar itu melahirkan Ismail. Dan Ismail ditegaskan dalam Alkitab akan melahirkan 12 raja-raja. Kira-kira Mas Fakhrudin pernah nggak merenungkan bagaimana mungkin seorang hamba, seorang budak belian, kalau dianggap sebagai budak hamba saya, bisa melahirkan raja-raja? Dan itu selaras dengan Bible lagi. Padahal kalau kita lihat makna itu, 12 raja itu kan bahasa aslinya disebut Shenem, Ashar, Neshim. Arti harfiahnya 12 raja. Kalau ini 12 raja, tidak ada mata rantai, ada kaitan hubungan dengan ibunya, sangat tidak mungkin. Karena Abraham itu bukan raja. Lalu dari mana dia mendapatkan anak-anaknya itu sebagai raja? Disebut 12 raja melalui Ismail. Karena memang Ismail lahir dari benih bangsawan. Siapa itu? Karena Hagar itu ratu. Hagar itu anak perempuan Fir'aun. Teks tradisi Yahudi itu menyebutkan Hagar itu disebut sebagai Bat Paro Hayeta. Bat itu artinya anak perempuan. Makanya anak perempuan itu kalau sudah dewasa, sudah menstruasi, dan dia dianggap sebagai pribadi yang harus menyandang hukum Taurat. Udah dewasa disebut sebagai Bat Mizvah. Sedangkan kalau laki-laki yang sudah balik disebut sebagai Bar Mizvah. Nah, kita lihat Hagar itu disebut sebagai Bat Paro Hayeta. Bat itu artinya anak perempuan. Paro Fir'aun. Artinya dia anak perempuan Fir'aun. Jadi wajar di sini kalau anak perempuan Fir'aun yang keturunan bangsawan Raja Mesir, maka nanti cucunya berhak menyandang gelar sebagai raja-raja. Justru kalau Hagar disebut sebagai budak, tidak nyambung di situ. Dan ini jika dibiarkan terus menerus dan tidak kata kita diluruskan, kaji dalam segi bahasa, tentu saja akan mewarisi kebencian berabad-abad lamanya loh. Ya tentu saja. Tapi masalahnya kalau kita bicara dengan para rabi itu sangat hormat dengan Hagar. Hagar tidak dilecehkan. Hagar itu dihormati. Memang statusnya itu kalau dikaitkan dengan Sarah itu istri pertama. Itulah cinta pertama dari Abraham. Tapi bukan berarti Hagar disisihkan. Karena Hagar menjadi orang penting dalam rumah tangga Abraham itu karena atas permintaan Sarah. Dan Sarah bukan bicara atas dirinya sendiri, tapi dia bicara dengan ungkapan Beruah Kadisha, dengan roh kudusnya Tuhan. Tapi bukan dalam makna Kristiani tapi dalam dibimbing oleh Tuhan untuk mengambil Hagar sebagai istri dari Abraham. Itulah sebabnya kalau kita renungkan berapa lama sebetulnya Hagar bersama dengan Sarah itu sebelum menjadi suami Abraham. Alkitab membuktikan selama 10 tahun.
10 tahun itu bukan masalah angka. Itu bicara soal bagaimana setianya Hagar mendampingi keluarga Abraham. Dan bagaimana Sarah memantau, kalau bahasa kita ini, fit and proper test. Kira-kira pernah nggak dengar istilah ini? Fit and proper test. Layak tidak manusia perempuan yang bernama Hagar itu menjadi istri Abraham? Ternyata layak menurut ukuran Sarah dan menjadi ibunya Ishmael nanti. Nah, itulah sebabnya nanti keturunan Hagar disebut juga sebagai Hagarenos. Dan sekaligus disebut sebagai Sarakenos atau Sarakenorum. Jadi disebut Hagarenos karena keturunan biologis dari Hagar. Sebagai Sarakenos disebut sebagai keturunan secara yuridis dari Sarah. Nah, itulah keistimewaan Ishmael dalam pandangan Alkitab. Berarti menyimpang ya ketika posisi dari adanya posisi kacamata Kristen membenci dari adanya keturunan Ismail, sedangkan Yahudi tidak, untuk ke Sarah juga pun tidak. Ya, saya tidak bisa menjawab secara vulgar. Silakan netizen berpikir dengan nalar yang penuh kearifan. Saya kira dari sini saya tidak perlu menjustifikasi. Biarkan hati nurani yang menjawabnya sendiri. Iya kan? Betul. Dan ini tanggung jawab kita bersama ya, teman-teman semua, untuk meluruskan adapun mereka menerima atau tidak, itu hak mereka. Ada lagi Pak Ali? Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Sebelum kita mengakhiri ya teman-teman semuanya dan membuat kesimpulan, kita berikan kesimpulan kepada Ustadz Menam Ali. Silakan teman-teman untuk dibantu subscribe, like dan share ya channel channel Gerah Mu'alaf. Dan silakan pula dibantu itu Gerah Mu'alaf TV ya, baik itu TikTok maupun dari adanya YouTube-nya pula yang baru tadi kita update pertama kali ya terkait dari Gerah Mu'alaf TV. Silakan dibantu dan bagi teman-teman ya yang posisi memiliki rezeki lebih, itu teman-teman bisa nanti dicek di bawah terhadap rekeningnya. Silakan mau membantu tentang permualafan, khususnya tentang adanya pembebasan lahan dan juga pendirian masjid dan juga pondok pesantren, dipersilakan teman-teman dan untuk menghubungi nomor kontak itu 24 jam ya, seperti itu. Nah, kita beralih kepada kesimpulan yang menambah wawasan bagi siapapun yang haus akan ilmu terkait dari adanya kelebihan-kelebihan yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz Menam Ali. Kita membuat kesimpulan begitu sangat istimewanya Ismail di dalam pandangan Bible, tetapi pada akhirnya adanya sebuah penyimpangan terhadap hal penafsiran, dan ternyata titik poinnya itu adalah bahasa asli. Nah, dari hal tersebut bagaimana kita bisa menyimpulkan terkait pembahasan Ustadz Menam Ali, termasuk untuk meluruskan pola pikir kita agar bisa objektif dalam hal berpikir. Silakan Ustadz. Ya, tentu saja kalau kita bicara kitab suci itu harus merujuk pada teks asli supaya kita bisa menggali dari informasi yang akurat dari teks yang orisinil. Karena sebagian besar kita ini agak sedikit malas untuk belajar teks asli. Susah. Siapapun mereka, kita tidak merujuk pada umat tertentu ya. Siapapun mereka, baik yang muslim maupun non-muslim, kebanyakan kita ini terlalu malas untuk belajar teks asli, sehingga yang terjadi salah interpretasi dan salah memahami teks. Nah, kalau kita kembalikan pada teks asli tadi, membuktikan bahwa Hagar tidak disebut sebagai abad, tapi disebut sebagai sifhat. Arti harfiahnya mitra dalam rumah tangga, bukan sebagai budak hamba sahaya, tapi sebagai rekan kerja dalam satu keluarga itu. Dan memang dia sebagai nyonya di antara orang-orang di sekitarnya. Tetapi Abraham dan Sarah itu sebagai pemilik rumah tangga. Jadi sama-sama memiliki kualitas di situ. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, janji Tuhan kepada Abraham persis sama dengan janji Tuhan kepada Ishmael. Dalam beberapa poin tadi sudah saya jelaskan berdasarkan ayat-ayat yang termaktub dalam Alkitab. Jadi Ishmael bukan orang rendahan. Kita tidak bicara mengenai Ubermens dan Untermens. Apa itu Ubermen dan Untermens? Ini manusia kelas rendah, ini manusia kelas tinggi. Alkitab sebetulnya tidak bicara itu. Dan Quran juga tidak bicara itu. Saya kira demikian. Oke.
Baik, terima kasih Ustadz Menahem Ali yang telah memberikan pencerahan kepada kita, dan semoga kita bisa lurus dalam hal pepandangan dan juga objektif dalam melihat, menyikapi dari adanya perbedaan yang ada. Tentu saja perbedaan yang ada tersebut harus dibuat indah, jangan sampai membuat runcing, apalagi ya saling gontok-gontokan. Semoga dengan adanya channel Gerak Mu'alaf ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang haus akan ilmu. Dan terima kasih teman-teman yang telah menonton. Maaf khususnya dari saya jika ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.